pasangan itu datang lagi. Setiap kali dia lagi merendah untuk bertahan. Sudah 98 kali ajukan cerai, belum bercerai. Iya, setiap kali si perempuan itu membujuk si pria sampai luluh. Setuju cabut permohonan. Jangan dibicarakan. Hai, ini perceraian ke 99 kalinya. Kali ini berapa hari lagi mau cabut? Tidak akan dicabut. Kali ini, aku ingin bercerai resmi denganmu. Hah? Ini nabrak kakak ipar. Jangan asal panggil. Kak Chen belum setuju mencabut permohonan cerai. Kak Chen, kita ke rumah sakit dulu atau langsung ke acara kumpul-kumpul? Ke acara kumpul-kumpul. Oke. Kalau tak sengaja nemuin surat cintamu yang kau sembunyiin, aku tak akan pernah tahu bahwa sebenarnya kau mencintaiku. Hari ini kau datang lagi ke perpustakaan, diam-diam memberikanku minuman. Tapi kau tak tahu. Sebenarnya aku selalu memperhatikanmu. Hanya untuk bersembunyi di samping, melihat tingkah lakumu yang kikuk. Hari ini dapat surat cintamu lagi. Tulisanmu di surat cinta jelek sekali. Tapi sudah kusimpan baik-baik. Nanti saat pernikahan kita 50 tahun, baru kulecehkan kau. Roknya cantik. Tapi aku tak ingin orang lain melihatnya. Yan Chen, Ini tahun ketiga kau mengejarku. Aku hampir tak tahan ingin menerimamu. Kenapa kau? Tapi aku ingin menunggu lagi, menikmati lagi perasaan dikejar-kejar olehmu. tapi cintamu sangat mencekik. Kau terus mengajukan cerai. Hanya ingin lihatku menangis. Memohon jangan pergi. Ah Chen, ini ikan yang baru kumasak. Cobalah. Terlalu asin. Bercerailah. Sayang, cantik tidak? Jelek sekali. Bercerailah. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malamnya satu kali terlalu banyak. Bercerailah. Yan Chen, kau menikmati cintaku, tapi ketulusanku, kau anggap mainan untuk kesenanganmu. Permainan seperti ini tak akan kumainkan lagi denganmu. Kemana perginya kalung itu? Ini satu-satunya peninggalan ibu untukku. Yan Chen. Bersulang. Ayo, minum satu gelas lagi. Aku bertaruh 5 hari. Xiao Suinuan tak tahan lebih dari 5 hari. Pasti akan mohon Kak Chen rujuk. 3 hari. Siapa yang tak tahu Kiao Suinuan tak bisa hidup tanpa Kak Chen? Aku bertaruh 1 hari. Malam itu dia merengek. Mohon Kak Chen jangan bercerai. Aku bertaruh seumur hidup. Yan Chen. Wah, Kak Suinuan.
Kenapa kamu datang? Kalungku hilang. Kamu lihat dia. Hanya karena ini? Memangnya kenapa? Kamu kira aku datang untuk apa? Sepertinya belum mau mengakui kesalahan. Maksudmu kalung perak itu ya? Waktu itu aku bilang suka, Achen langsung memberikannya padaku. Tapi saat pulang, tak sengaja kehilangan. Atas dasar apa kau memberikan barangku ke orang lain? Ini cuma sebuah kalung. Kenapa kamu marah sekali? Bahkan bisa kuberi 10 kalung untukmu. Itu peninggalan almarhumah ibuku. Sekarang sudah hilang, kamu masih mau aku bagaimana lagi? Jangan berteriak-teriak di sini. Jangan bernyanyi dan pergi. Hari ini aku akan mengantarmu pulang. Mampir sebentar ke rumahmu. Cepat minggir, cepat minggir. Tidak boleh. Dia tak boleh tahu aku peduli padanya. Kamu sudah bangun. Kamu sudah koma selama 2 hari. Untungnya itu hanya gegar otak ringan. Siapa yang mengantarkanku ke sini? Suamimu. Dia panik lihatmu berlumuran darah. Hampir bikin kekacauan di seluruh rumah sakit. Tapi setelah dengar dokter bilang, kamu akan segera sadar. Dia langsung buru-buru pergi. Sungguh aneh. Istirahatlah yang cukup ya. Yan Chen, perasaanmu padaku memang tak bisa diungkap. Suinwan, pulihmu cepat sekali. Tak seperti aku, dari kecil lemah dan mudah sakit. Cuma flu ringan. Tapi Achen sudah sangat khawatir. Dia paksa aku ke rumah sakit. Kebetulan kami bisa jemput kamu pulang bersama. Rumah King Yao lagi direnovasi, jadi dia akan tinggal sama kami. Baik, terserah kalian. Kenapa kali ini kamu begitu penurut? Aku sangat gatal. Ada apa ini? Panggil dokter. Ya, Pak Yan, Nona Shen alergi terhadap kacang. Setelah minum obat, dia akan baik-baik saja. Sudah banyak kali saya katakan. King Yao alergi selai kacang. Malam ini, kenapa ada selai kacang? iya. Nyonya yang menyuruh saya menaruhnya. Maaf, Pak. Saya cuma karyawan biasa. Apa katamu? Nyonya, jangan cari alasan. Kamu sendiri yang bilang. Kamu kesal Nona Shen tinggal di sini. Cemas Tuan memperlakukannya dengan baik. Kamu suruh kami ajarin dia. Katakan, siapa yang menyuruhmu bicara begitu? Bicara. Chao Swinwan. Saat pulang dari kantor catatan sipil itu, kamu diam saja. Kupikir akhirnya kamu mau mengalah. Tak kusangka. Ternyata perhatianmu hanya fokus pada ini. Aku tidak. Sudah. Pergi ke kamar dan diamlah di sana. Achen, jangan biarkan dia. Dia mau bunuh aku. Cukup. Kamu juga, kembalilah ke kamar dan beristirahatlah. Lusa adalah hari ulang tahunmu. Akan kuberi kompensasi yang layak. Benarkah? Aku tahu, kau paling menyayangiku. Kau tak peduli soal alergi Shen Qingyao. Yang kau peduli cuma rasa cemburuku padamu. Kali ini, aku tak akan lagi menemanimu bermain. 15 hari lagi, kita akan resmi bercerai. Dan tak ada hubungan lagi. Hari ini ulang tahun King Yao, mari kita ucapkan selamat ulang tahun untuknya. Selamat ulang tahun. Terima kasih sudah datang ke ulang tahunku. Hari ini makan minum sepuasnya, aku bayar. Nona Shen, selamat ulang tahun. Ayo minum segelas. Maaf, dia tidak bisa minum alkohol. Biar aku gantikan dia minum. Lihat,
Pak Yan sangat baik pada teman masa kecilnya. Kalau tidak tahu, bakal kira Shen Qingyao istrinya. Oh ya, kalau bukan karena Xiao Suinwan yang selalu merendahkan diri mempertahankan, pernikahan ini sudah lama berakhir. Mari. Kenapa? Akhirnya tidak tahan lagi? Kalau aku jadi kau, sudah lama minggat dengan tahu diri. Minggir. Basa-basi sok suci apa lagi? Mengejar Aichen 4 tahun, menikah 3 tahun, tetap tak bisa membuatnya memandangmu. Kau benar-benar menyedihkan. Percaya tidak, bahkan kalau aku mendorongmu dari sini, dia tetap tak akan memandangmu. Ah. Tolong. 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 Nuan-nuan. Nuan-nuan? Sekadar datang ke pesta, bisa-bisanya tercebur sendiri. Aku didorong oleh Shen Qingyao. Shen Qingyao yang mendorongku jatuh. Aku tidak. Jangan tuduh aku. Kamu tidak mengaku. Aku akan laporkan ke polisi. Cukup. Karena dia baik-baik saja. Persoalan ini kita hentikan di sini. Dia nyaris bunuh aku. Bukankah kamu masih aman di sini? Sudah kukatakan cukup, jangan ribut. Untuk jadikan dia alat untuk menyakitiku, kamu biarkan dia coba bunuh aku. Kamu tak peduli lagi sama nyawa. Aku tak berbuat onar. Akan kulaporkan polisi. Sudah kukatakan cukup. Sekarang emosimu tidak stabil. Kamu harus pulang dan merenungkan perbuatanmu. Bawa dia ke ruang isolasi. Tunggu dia sadar salah, baru bebaskan dia. Baik. Yan Chen, apa kamu gila? Dia ingin membunuh, kamu tahu itu. Lepaskan aku. Lepaskan. Yan Chen, aku. Keluarkan aku dari sini. Masih akan ditindaklanjuti? Tidak akan. Aku tidak akan menuntut apapun lagi. Ingat kata-katamu hari ini? Bertahan, Xiao Suinwan. Sebentar lagi kamu akan meraih kebebasan. Jauhi Shen Qingyao. Jauhi Yan Chen. Jauhi sangkar pemakan manusia ini. Suinwan, besok siang pukul 12 di Hotel Crown. Datang ke reuni sekolah. Pergi. Aku akan segera pergi. Aku tidak akan bertemu teman-teman sekelas ini lagi. Anggap saja ini perpisahan. Suinwan, di sini? Datang. Si cantik datang. Lama tidak bertemu. Lama tak jumpa, kamu makin cantik. Dulu kamu ngejar Yan Chen, cowok populer di sekolah. Lama banget. Sudah berhasil? Gimana? Sudah berhasil? Belum berhasil. Tidak mungkin. Dia tak suka kecantikan sepertimu. Selera Yan Chen tinggi. Benar. Tidak apa-apa. Aku kenal beberapa pria berkualitas. Akan kuperkenalkan. Perkenalan? Yan. Ini adalah pacar kamu. Ternyata, cowok populer sekolah harus berpasangan dengan si cantik. Sangat cocok. Dengarkan aku, hanya makan saja tidak seru. Tidak ada suasana.
Main permainan yuk. Baiklah, main apa? Main. Truth or Dare. Bagus, kita main itu. Ajo. Ada botol di sini. Yang ditunjuk botol, dialah yang main. Boleh? Boleh, ayo. Aku pilih. Dare. Cium salah satu lawan jenis di sini. 10 detik. Chen. Permisi sebentar. Ternyata masih cemburu juga. Akan kulihat. Berapa lama lagi kamu bisa bertahan? Lihat kan, Chen menyukai aku. Kalau tahu diri, ceraikan dia lebih cepat. Kali ini, jangan pula memalukan diri untuk balikan dengannya lagi. Kamu, King Yao. Chen. Suinuan. Dia memukulku karena aku main game denganmu. Cuma game. Perlu cemburu segitu? Apalagi? Kita sudah bercerai. Aku bersama siapa dan melakukan apa? Sepertinya denganmu. Tidak ada hubungannya, kan? Chao Suinuan. Menyakiti King Yao tak ada gunanya. Mau rujuk? Tunjukkan sedikit ketulusan. Aku tidak memukulnya. Sorot mata ini sama sekali tidak menunjukkan permintaan maaf. Bagaimana mungkin? Cukup kalau kamu bersikap seperti ini. Maka malam ini kamu tidak perlu pulang. Apa yang kalian inginkan? Kalian telah menyinggung orang yang tak seharusnya disinggung. Bersiaplah menerima akibatnya. Serang. Cukup, jangan sampai tewas. Pergi, tutup jalannya. Yan Chen, inikah yang kau inginkan? Kau menyukaiku, tapi mau lihat aku menderita. Menyaksikan kekalahanku, hidupku tak tertahankan. Kau menang. Tapi ini terakhir kalinya. Drama ini sangat menarik. Bisakah kau temani aku menontonnya malam ini? Chen, malam ini ada petir. Temani aku tidur? Baiklah. Sudah 20 hari. Chao Suinuan. Sampai kapan kau akan berpura-pura? Sudah kukatakan tak suka kau lakukan ini. Jika masih ingin kusetujui, pencabutan permohonan cerai. Jangan sentuh lagi. Chao Suinuan. Kuduga kau sudah tak sanggup bertahan. Sebentar lagi akan merengek padaku. Halo? Nona Chao, karya Anda diduga plagiat. Jika tak bisa buktikan sendiri, kami akan diskualifikasi Anda. Apa? Kau bilang aku menjiplak siapa? Sama dengan karya Shen King Yao yang dia ajukan. Dia sekarang perancang top, tidak mungkin menjiplak Anda. Jadi kami hanya bisa menindak pihak Anda. Aku punya draft asli sebagai bukti. Sedang mencari ini? Kenapa ada padamu? Waktu itu aku bilang suka, Chen langsung memberikannya padaku. Lihat. Chen menyukai aku. Terima kenyataan, lupakan rujuk. Cepat pergi dari sini, itu yang terbaik untuk semua. Yan Chen, kenapa kau terus menyakitiku? Apa salahku sebenarnya? Aku akan temui Chen untuk kejelasan.
Achen sudah pergi. Aku sarankan kau menyerah. Bayangkan, kalau dia tahu kau masih lakukan ini, dia kenapa? Dia benar. Tinggal 7 hari lagi, aku bisa benar-benar bebas darinya. Sama sekali tidak boleh membuatnya marah sekarang. Suinuan, kamu baik-baik saja? Guru, aku tidak menjiplak. Aku sungguh tidak plagiat. Aku pasti tahu. Bakatmu tak tertandingi. Mustahil kau menjiplak. Tenang saja. Guru pasti akan menyelidiki. Selesaikan ini. Persiapanmu bagaimana? Kapan rencana berangkat ke Paris? Tunggu seminggu lagi. Setelah bercerai, aku akan ke sana. Baik. Kami tunggu. Kalau ada kesulitan, sampaikan ke guru. Mem, Kemana? Kamu mau kemana? kamu salah dengar. Aku tidak mau kemana-mana. King Yao bilang ingin hiking. Bukannya dulu kamu ingin pergi? Aku ajak kalian bersama. Dulu aku minta hiking sama kamu. Kamu bilang itu kekanakan. Shen Qingyao cuma sebut sekilas. Kamu serius banget. Sudahlah. Sebelum resmi bercerai, turuti saja keinginannya dulu. Baik. Aduh, Achen. Tas ini berat sekali. Aku tidak kuat membawanya. Biarkah aku bantu? Ayo. Aduh. Cuacanya benar-benar panas, kakiku juga sakit. Aku tidak mau jalan lagi. Naiklah, aku gendong. Lah tidak. Minum air. Kamu minum tidak? Ada pembunuhan. Ada pembunuhan. Hati-hati. Achen. King Yao. King Yao? Pasien perdarahan hebat, butuh transfusi darurat. Golongan darah RH negatif. Stok bank darah tidak cukup. Kamu juga golongan darah RH negatif. Donor darah. Aku akan setujui pencabutan permohonan ceraimu. Napas hangatnya. Aromanya familiar. Dulu sekali, kedekatan seperti ini. Jantungku berdebar. Sekarang, aku hanya merasa dingin. Kalau menolak, Yan Chen curiga. Aku tidak bisa ambil risiko. Sudah 1000 cc. Tidak bisa diambil lagi. Dia sudah mencapai batas. Lanjutkan pengambilannya. Aku bisa segera pergi ke Paris. King Yao sudah lepas dari bahaya. Aku menepati janjiku.
akan temanimu cabut permohonan cerai. Tapi, kalau lain kali kamu berbuat salah lagi, aku tetap akan memilih bercerai. Yan Chen, kita tak ada kesempatan lagi. Aku jalani hidupku sendiri. Sudah sampai? Selesaikan secepatnya. Aku juga harus menjemput King Yao. Harus cari cara untuk menjauhkan Yan Chen. Jangan sampai dia ikut masuk. Aku, King Yao, ada apa? Jangan menangis. Baik, aku segera ke sana. King Yao emosinya tidak stabil. Aku harus ke sana dulu. Urus sendiri prosedurnya. Selesai, kirim pesan. baik. Nuan, kabut permohonan. Tidak. Hari ini aku datang untuk mengambil surat cerai. Kita tidak akan bertemu lagi. Yan Chen, kali ini, aku sungguh-sungguh melepasmu. Nona Shen, beberapa hari ini, orang yang merawatmu, dia pacarmu? Dia sangat perhatian padamu. Tidak juga. Chen selalu seperti ini padaku. Sungguh beruntung. Istirahat yang cukup. Terima kasih. Sen King Yao, tak ada kesempatan bagimu. Kau hanya alat untuk buat Xiao Suinuan cemburu. Aku datang untuk mencabut permohonan cerai. Halo, Pak. Chen, kamu benar-benar datang? Bagaimana dengan Suinuan? Kalau kamu tidak pergi, kamu akan bercerai dengannya. Permohonan dicabut. Aku tidak berniat bercerai dari Xiao Suinuan. Oh, begitu rupanya. Suinuan pasti lagi minta tolong padamu. Chen, kamu sempurna, tapi terlalu baik hati. Kondisimu sudah membaik. Kamu bisa rawat inap sendiri, aku pulang dulu. Hei, Chen, ini semua khusus kusiapkan untukmu. Ayo, cicipilah. Chen. Aku ikut pulang bersamamu, sekalian menengok Suinuan. Alasan buruk yang itu lagi. Aku tak sabar melihat tatapan polos Nuan dan tubuh lembutnya. Makanya permohonanku cabut, tapi dia tak boleh terlalu nyaman. Nanti, cari saja alasan untuk mengusirnya. Baik. Chen, tunggu aku. Chen, kenapa kamu terburu-buru? Xiao Suinuan, bukankah sudah kubilang setelah hapus aplikasi, kamu akan kirim pesan? Masih ingin bercerai lagi? Turun, Apa? turun. Duduk di belakang. Ini tempat duduk Nuan. Hari ini aku tak ingin kamu duduk di sini. Tapi, aku sebelumnya selalu duduk di sini. Kenapa? Duduk di belakang atau turun? Kamu tak paham bahasa manusia? Nuan, tunggu aku. Aku datang.
Chao Suinwan, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tak juga membalas pesanku? Chen, sudah sampai? Aku ingat, Nuan sedang siapkan bahan masakan. Kamu sudah lebih dari 10 menit, tak balas pesanku. Malam ini tetap akan ada hukuman. Pasti terhambat di perjalanan. Chen. Tinggal bersama Chen cukup lama. Sudah pagi-pagi sekali. Beli sayuran segar di pasar. Semua makanan kesukaanmu, coba rasanya. Chao Suinwan, mau hitam atau merah? Sesuai keinginanmu. Oh iya, sikat gigi untuk 2 orang juga. Minta yang model pasangan, handuk model pasangan juga. Kirim semua sekaligus. Tinggal di sini tidak akan mengganggumu dan Suinuan kan? Kalian baru saja mencabut pengajuan perceraian hari ini. Kalau karena aku mengajukan perceraian lagi, bagaimana? Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Kalau Chao Suinian tidak senang, kalau begitu biarkan dia pindah keluar saja. Kalau begitu, saya ingin kamar yang hangat sepanjang tahun. Bisa, Chen? Chao Suinuan, kamu dengar nggak? King Yao akan tinggal di kamarmu. Kenapa tidak di rumah? Seharusnya sudah pulang sejak lama. Pasti terhambat di perjalanan. Kamu masuk dan tinggallah di sini. Kebetulan Chao Suinuan belum membawa barang-barangnya kembali. Baik. Selanjutnya, tampaknya akan lama tinggal bersama Yan Chen. Lebih baik kau beli semua yang diperlukan. Halo. Antarkan perlengkapan tempat tidur. Kualitas terbaik. Merah atau abu-abu? Chen, mau hitam atau merah? Sesuai keinginanmu. Aku pilih yang merah. Sikat gigi untuk 2 orang. Model pasangan. Oh iya, minta yang model pasangan. Handuk pasangan juga. Kirim semua. Akhirnya pulang juga. Permisi, apakah ini rumah Ibu Sen? Perlengkapan tempat tidur Anda sudah tiba. Benar. Cepat bawa masuk. Cepat masukkannya. Singkirkan bunga ini. Taruh bunga itu di sana. Baik, Apa ini? Kekanak-kanakan? Letakkan lukisan di meja itu. Kalian taruh barang di sini. oke. Ini perlengkapan mandiku. Ya, Taruh di sana. Sayang, aku baru belajar merangkai bunga. Cantik tidak? Cantik tidak? Ini lukisan yang baru kupelajari. Kekanak-kanakan. Jangan sembarangan sentuh barangku. Jangan sampai jatuh. Bawa botol minuman itu. Sudah ku beli yang baru. Ikut aku. Ke sini. Taruh bunga itu. Taruh di sini. Berdasarkan kebiasaan sebelumnya, hari ini adalah hari pertama pembatalan cerai. Nuan selalu tak bisa menahan diri untuk kirim pesan panjang. Asalkan kamu pulang dan minta maaf, membujukku, aku akan mengusir Shen King Yao. Aku akan ganti barang-barang di villa seperti semula. Taruh pot bunga di sana. Bawa bunga ke sini. Taruh di sini. Mau ditaruh di mana? Chao Suinuan, ini pertama kalinya. Kamu berani tidak mengangkat teleponku. Apa maksudmu? Tidak mengangkat teleponku. Permohonan baru saja dibatalkan, sekarang kamu ingin bercerai lagi ya? Aku ingat di atasnya ada tumpukan buku atau semacamnya. Taruh sini. Lantai hijau itu apa? Bersihkan. Chao Suinuan, kamu berani memblokirku. Apa karena suatu waktu aku menunjukkan cintaku padamu, lalu kamu merasa bisa mengendalikanku? Chen, kamu dan Suinuan sudah bercerai. Bercerai? Apa maksud aku dan Nuan bukannya sudah membatalkan permohonan? Aku mengerti, pantasan Yan Chen bawa aku pulang. Ternyata dia sengaja sembunyiin kejutan ini. Begitu rupanya. Chen, jadi kau
tidak mengajukan pembatalan perceraian? Pergi dari sini. Apa? Aku menyuruhmu pergi dari sini. Chen, kenapa kau begini? Apa Sunyuan? Suruh pergi tak dengar. Ayo pergi. Nuan-Nuan sangat mencintaiku. Dia pernah memohon ampun padaku 98 kali. Mana mungkin dia benar-benar bercerai denganku? Aku tak percaya. Pasti dia menggunakan cara ini untuk mengujiku. Asisten Zhang. Cari semua rekaman Chow Seonyuan periode ini. Aku ingin tahu akal apa yang dia lakukan. Kalau ketahuan olehku, kali ini pasti tidak akan sekadar mengajukan cerai. Baik. Segera lakukan. Asisten Zhang. Asisten Zhang, bagaimana kabar Chen? Nona Sen. Direktur Yan marah pada istrinya. Suasana hatinya buruk. Dia juga menyuruhku. Cepat katakan, ada yang bisa saya bantu? Chen teman kecilku, aku tak akan sakiti dia. Baiklah, Direktur Yan suruh aku cari semua rekaman istri periode ini. Aku harus pergi. Jika rekaman itu ditemukan Chen, perbuatanku pada Chow Sunyuan akan berakhir. Aku harus cari cara tahan dia dulu. Sebelum dia menyelidiki, hapus semua rekaman. Nona Sen, Anda baik-baik saja? Asisten Zhang, bisa hantarku ke rumah sakit? Kakiku terkilir. Chen sangat memperhatikan aku. Baiklah, aku antar kamu ke rumah sakit. Nona Sen, istirahat yang baik. Aku pergi dulu. Sudah, untuk periode ini, rekaman terkait Chow Sunyuan, hapus semua. Diterima. Direktur Yan, Anda mencari saya? Sudah menemukan rekamannya? Ada masalah? Rekaman sudah dihapus, tim sudah saya suruh perbaiki segera, besok pagi selesai diperbaiki. Jika tidak bisa menemukan rekaman, Anda bisa pergi besok. Ya. Rekaman-rekaman itu sudah dihapus. Chiao, Suinwan, mungkinkah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak. Kamu seharusnya tidak punya kemampuan sebesar itu untuk menghapus semua rekaman. Aku ingin tahu, apa rencanamu sebenarnya? Nona Sen, urusanmu sudah selesai. Bagus sekali. Uangnya akan segera aku transfer ke rekeningmu. Terima kasih. Chen, dia pasti sudah lebih tenang. Besok aku akan menenangkannya. Asal Chow Sunyuan tidak ada, dia pasti akan kembali padaku. Aku sudah sampai di Paris. Akhirnya bisa mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Suinwan, lihat sini. Suinwan, aku sudah ini. Guru, aku datang. Suinwan, bagus kamu datang. Kebetulan kakak-kakak seniormu sudah menantikanmu. Oh, ngomong-ngomong, aku lupa perkenalkan. Ini mitra terbesar kami, Tuan Bai Yizi. Dia jemput kamu karena dengar kamu datang. Nona Chiao, senang bertemu. Anda desainer paling berbakat di sini. Kerjasama kita selanjutnya akan berjalan lancar. Chen, lihat apa yang ku bawa? Kue kembang sepatu kesukaanmu. Chen, Chow Suinwan tak tahu menghargaimu. Dia mengkhianati perasaanmu. Kalau ketemu dia, aku bantu hukum dia. Bisakah kamu berhenti marah? Kamu bisa menemukannya. Pak Ian. Kami sudah menemukan rekamannya, tapi Tapi apa? mungkin pemikirannya agak berbeda denganmu. Ada apa? Rekaman. Bukankah semuanya seharusnya sudah dihapus? Aku teringat, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Duduk. Ayo kita tonton bersama.
Lari dari mana? Tidak. Asisten Zhang. Maaf Pak Yan, aku salah putar. Film animasi untuk anak-anak. Harusnya yang ini. Bagaimana mungkin? Chen, saya. Diam. Kalau Chen tanya, bilang saja Chao Suinuan yang suruh. Nanti aku jadi Nyonya Yan, banyak keuntungan untukmu. Terima kasih, Nona. Bagaimana kalau bukan, Nyonya? Nyonya, jangan cari alasan. Nyonya sendiri yang bilang, Nyonya tak suka Nona Shen di sini, iri karena Tuan baik padanya, lalu suruh kami beri dia pelajaran. Siapa yang menyuruhmu mengatakan itu? Katakan. Chao Suinuan. Sejak pulang dari kantor catatan sipil itu, kulihat kau diam saja. Kukira kau akhirnya sadar. Tak disangka, kau malah fokus perhatian pada hal ini. Aku tidak. Suinuan difitnah. Dia sama sekali tidak tahu soal selai kacang itu. Akulah yang salah menuduhnya. Hal yang tidak pernah dilakukannya. Mana mungkin membuatnya cemburu. Chen, dengarkan penjelasanku. Berlutut. Lanjutkan. Bahkan jika kudorong kau dari sini, dia tak akan menolehkan pandangannya padamu. Shen Qingyao yang kudorong jatuh. Suinuan, bukan aku. Jangan tuduh aku semena-mena. Kalau tidak mengaku, kupanggil polisi. Cukup. Biarkan masalah ini berakhir di sini. Dia ingin membunuhku. Kau kini baik-baik saja. Berdiri di sini kan? Ku bilang cukup, jangan cari masalah. Aku tidak cari masalah. Aku laporkan ke polisi. Cukup. Emosimu tak stabil. Sebaiknya kau pulang dan merenung. Bawa dia ke ruang isolasi. Tunggu sampai dia sadar, baru bebaskan dia. Apa yang kalian lakukan? Menyinggung orang yang salah, bisa-bisa kau celaka. Kerjamu bagus. Tentu. Uangnya sudah kutransfer. Sudah kuterima. Terima kasih. Lain kali ada pekerjaan. Sudah 1000 cc. Dia sudah mencapai batasnya. Shen Qingyao. Shen Qingyao. Kamu berani-beraninya di hadapanku? Melakukan banyak hal yang menyakiti Nuan-Nuan. Kamu benar-benar kurang ajar. Bukan, Chen. Chen, dengarkan aku. Aku percaya padamu berkali-kali. Dan justru menyalahkannya. Aku tidak melakukannya. Shen Qingyao dorong aku jatuh. Dia mau bunuh aku, kamu tahu. Tak akan kukejar. Aku lepaskan semua. Aku tidak memukulnya. Qingyao sedang emosi. Aku harus ke rumah sakit. Urus sendiri prosedurnya. Setelah selesai, kirim pesan padaku. Baik. Sebenarnya dia sudah berkali-kali menjelaskan padaku, tapi aku mengira dia hanya cemburu. Chen, apa maksudmu? Kamu peduli padanya. Kerja bagus. Uangnya sudah kukirim.
Tidak. Nuan-Nuan hanya kesal padaku. Dia marah karena aku tidak membantunya. Aku takkan menyulitkannya lagi. Tanpanya, aku akan mati. Temukan Chiao Suinuan, kalian wajib menemukannya. Beritahu dia aku pasti akan menikahinya kembali. Jangan olok-olok aku. Ini Pak Yan, Shen Qingyao. Apa kau merasa dirimu sudah menjadi nyonya keluarga Yan? Tidak, Achen. Tanpa izinmu, aku takkan berhayal begitu. Kutanya padamu, aku kasih keringanan, kamu bisa diam-diam berbuat semaumu pada Nuan-Nuan? Bukan begitu, Achen. Aku tak tahan melihatnya. Selalu bikin kamu marah, lalu tiba-tiba merayu. Hanya ingin memberinya pelajaran kecil. Memberinya pelajaran? Kurasa kau ingin mengusirnya supaya bisa menggantikan posisinya. Shen Qingyao, siapa kau ini? Berani-beraninya menyakiti Chiao Suinuan. Cara kau memperlakukan Chiao Suinuan akan kukembalikan setimpal padamu perlahan-lahan. Kau... Panggil orang. Apa maksudmu? Achen, apa yang akan kau lakukan? Achen, kau pukul aku? Kau sendiri jelas membenci Chiao Suinuan, jadi biar ku jebak dia? Kenapa? Bukankah itu justru keinginanmu? Lanjutkan. Achen, apa yang kamu lakukan? Aku kesakitan. Kau tidak pantas memanggilku Achen. Chiao Suinuan tidak di sini. Kau bukan apa-apa. 99. Kau demi Chiao Suinuan yang berani menamparku 99 kali. Sekarang Chiao Suinuan sudah pergi. Kau juga tidak berguna bagiku. Tidak boleh, aku alergi selai kacang. Direktur Yan. Ambil obatnya. Ini hukumanku karena kau memfitnah Chiao Suinuan dan membuatmu alergi. Ditambah preman yang kau sewa untuk mengganggunya. Ayo mulai. Mulai. Aku salah, lepaskan aku. Ini belum seberapa, Shen Qingyao. Yang kau tanggung bukan cuma sedikit ini. Sebelum Suinuan kembali, kau harus merasakan penderitaan yang pernah ia alami. Yan Chen, ini? Yan Chen, kau lakukan apa? Pak Yan, terus ambil darah, nyawanya tidak tertolong. Ambil? Terus ambil? Ini hutangnya pada Chiao Suinuan. Di hatimu hanya ada Chiao Suinuan. Tapi kalau begitu, kegandrungan kita, kelembutanmu padaku, apa artinya semua itu? Pak Yan, darah terlalu banyak diambil, ia pingsan. Selamatkan dia. Yan Chen, lepaskan aku. Semua salahku. Aku akan minta maaf pada Chiao Suinuan. Aku meminta maaf padanya. Hanya jika Shen Qingyao mengaku salah, tidak menyakiti Nuan-Nuan lagi, baru ia bisa kembali padaku. Tapi masih kurang. Karena kau sudah tahu salah, sebelum Chiao Suinuan kembali, menetaplah di ruang isolasi. Jangan, aku tidak mau ke ruang isolasi. Yan Chen, aku tak mau ke ruang isolasi, Yan Chen. Sudah ketemu dia? Belum, maaf Pak Yan. Kalau begitu, cari terus. Setelah menemukannya, baru kembali.
Bang Chen. Bang Chen, bukankah cuma Kiao Suinuan yang pergi? Dia sangat merepotkan, setiap kali minta balikan. Kali ini benar-benar bercerai. Mungkin dalam beberapa hari, dia sendiri tidak tahan, lalu dia akan kembali. Benar? Chao Suinwan ini sama sekali tak bisa hidup tanpamu. Bang Chen, kamu dan Chao Suinuan itu sudah berkali-kali cerai. Sekarang bercerai sungguhan. Bukankah seharusnya kamu senang? Nuan, aku suka saat kau khawatir untukku. Aku minta cerai 98 kali. Kamu selalu bertahan. Tak disangka, pada percobaan ke 99 kalinya, aku benar-benar kalah. Kamu sekarang di mana? Selain itu, Shen Qingyao cukup baik. Kalau Bang Chen benar-benar jemu dengan Kiao Suinwan, coba mendekati Shen Qingyao juga boleh. Jangan sebut orang ini di hadapanku. Kak Chen, kalau kamu benar-benar tidak ingin bercerai, kenapa harus selalu membicarakannya dan harus menunggu Chao Suinwan? Memohon sampai kamu puas. Setuju cabut permohonan? Kak Chen, Kak Chen, aku salah, Kak Chen. Nuan. Sejak pertama kali aku marah, saat kamu mulai mencoba membujukku, aku langsung terpikat oleh perasaan ini. Caramu berusaha keras membuatku senang, membuatku tak bisa berhenti. Kemudian, permintaanku semakin keterlaluan. Aku hanya ingin melihatmu. Sampai sejauh apa kau sanggup berbuat untuk. Aku tahu. Aku sadar itu perbuatan salah. Tapi begitu melihat wajahmu, aku tak bisa menahan diri. Ingin menyaksikanmu. Berlutut di hadapanku dan memberikan. Cemburu karenaku. Iri hati demi aku. Bahkan, demi diriku. Siap dikorbankan saat itu nyawamu sendiri. Kini, kau akhirnya bisa lepas dari permainan konyol. Tapi aku harus bagaimana? Nuan. Tanpamu, apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku bisa terus hidup? Pak Yan, sudah 3 hari. Nona Xian, kalau tidak segera dibebaskan, dia tidak akan bertahan. Ayo pergi. Mari kita lihat. Aku salah. Aku tahu aku salah. Yanshen, aku tahu aku salah. Aku seharusnya tak ancam Kiao Suinuan. Kumohon, lepaskan aku. Aku salah. Sebelum Nuan kembali, hukumanmu tidak akan berhenti. Kamu berani memaksanya untuk bercerai denganku, maka harus siap menerima hukuman. Achan, mengapa kau menatapku seperti itu? Kita tumbuh besar bersama sejak kecil. Kita sahabat, sejak anak-anak. Jangan ganggu dia. Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Yanchen, apakah kau benar-benar mengira semua ini kesalahanku?
Tentu saja, jika bukan karena kamu, dia tidak mungkin bercerai dariku. Bukan kesalahan saya. Ini kesalahanmu. Kamu sangat paham. Kiao Swinwan tak cintamu lagi. Makanya dia tinggalin kamu. Kamu paksa Kiao Swinwan pergi. Kamu cuma takut mengaku. Kamu yang hilangkan Kiao Swinwan. Kamu sangat menyedihkan. Kamu masih menunggu dia memohon padamu. Bagaimana hasilnya? Semuanya jadi kacau. Dia bercerai darimu. Tidak bisa temukan lagi. Diam. Dia hanya sedang kesal padaku. Tunggu aku berbaik hati padanya, dia pasti kembali. Masih tidak mau mengakui? Aku jujur bilang, orang normal tak tahan sama kamu. Bisa bercerai 99 kali. Kiao Swinwan pergi karena kamu paksa dia. Shen Qingyao, diam. Kamu. Memang kau. Kiao Swinwan memang pergi karena kau memaksanya. Yan Chen, kamu ini gila. Pantas saja Kiao Swinwan meninggalkanmu. Kalau kau bicara satu kata lagi, aku cekik kau. Pak Yan, Anda bertemu Chiao Swinwan? Tenang saja. Dia sudah bercerai dengan Yan Chen. Barusan kamu bilang Chiao Swinwan? Di mana dia? Beritahu aku, di mana dia? Kak Yan, kamu salah dengar. Barusan kamu telepon siapa? Beritahu aku di mana Kiao Swinwan. Kak Yan, aku punya teman. Dia lihat Chiao Swinwan di Festival Desain Paris. Aku ingin memberitahumu, jangan marah ya. Paris. Kamu yang salah. Chiao Swinwan sangat mencintaimu, kita semua tahu. Nuan-nuan di Paris? Paris? Segera pesankan tiket ke Paris untukku. Sekarang? Baik, sepakat. Desain ini, Swinwan akan koordinasi dengan Anda. Baik. Nona Chiao, tak kusangka kerja sama kita berjalan cepat sekali. Saya merasa terhormat. Terlalu mulia, Tuan Bai. Pengalaman saya masih minim. Mohon bimbingannya. Guru sangat perhatian. Tahu saya suka merangkai bunga. Sengaja menyiapkannya untuk saya. Tidak. Ini Tuan Bai, sudah dikirim lebih awal. Katanya, bunga segar bisa bikin semangat sepanjang hari. Kita semua dapat. Tetapi, herannya, sebelummu datang, tak pernah kulihat dia mengirimkannya. Halo. Direktur Yan sudah kami temukan Chiao Swinwan di Paris, di studio desain gurunya, sebagai perancang produk utama. Kebetulan, kompetisi yang diikutinya ini disponsori tunggal oleh perusahaan Yan. Oh, kalau begitu, dia bersusah payah ke Paris dan memilih kompetisi terkait perusahaan Yan, agar aku bisa menemukannya. Kemungkinan besar begitu. Asisten Zhang, siapkan ruang VIP di Huanyu International, aku yang akan menjamunya. Kakak tak perlu tunggu. Silakan makan siang dulu. Aku menyusul setelah gambaranku selesai. Nona Chiao, makanan sudah lewat 1 jam. Kenapa belum makan? Tuan Bai. Saya ingin segera selesaikan naskah ini, agar tidak ganggu jadwal Anda selanjutnya. Karena Anda tahu, akan ada banyak kerja sama penting. Utamakan kesehatan Anda. Makan tepat waktu. Saya harap ini terakhir kalinya saya lihat Anda tidak makan tepat waktu. Jika karena tubuh bermasalah sampai ganggu proyek berikutnya, konsekuensinya mungkin tak bisa Anda tanggung. Baik, Tuan Bai, saya akan perhatikan. Kenapa dia tahu? Saya suka Doraemon. Mungkin ini hanya kebetulan. Bang, tolong antar saya. Tuan Bai. Maaf, taksinya sudah datang. Saat hujan, sulit cari taksi di Paris. Ayo naik. Benar-benar menganggapku sopir. Maaf ya, terima kasih.
Kebetulan searah. Kenakanlah. Tidak usah. Tidak usah. Hati-hati, jangan kena flu. Kenakanlah. Halo Tuan Bai, rancangan desain sebelumnya. Ada satu kekurangan besar, kata guru. Konfirmasi ulang secepatnya. Saya agak kurang enak badan. Apa Bapak kena flu karena waktu itu meminjamkan saya jaket? Kalau begitu tunggu saya akan datang menjenguk. Tuan Bai, Silakan masuk. Tuan Bai. Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Tidak nyaman di bagian mana? Aku belikan obat untukmu. Baru saja tersedak air. Apa? Saya sudah lihat proposalnya. Secara garis besar, tidak masalah. Ada sedikit kesalahan. Bisa segera diperbaiki, tapi saya sebentar lagi ada rapat. Saya bisa perbaiki sekarang. Boleh pakai meja Anda sebentar? Ya, Baju Anda sudah saya cuci bersih. makanlah telur. Terima kasih. Kamu juga makan. Pulang dan tidurlah. Istirahat sebentar. Ini hadiah untukku. Direktur Yan, studio desain Kiao Swinwan. Ketemu? Lokasi sudah dikirim ke supir. Swinwan, sebentar lagi kita akan bertemu. Kamu suka desain? Nanti buka studio desain untuk kamu. Su Inwan, kali ini kubuktikan padamu, cintaku melebihi nyawaku. Tunggu aku. Halo, saya mencari Chao Swinwan. Apakah dia ada di sini? Swinwan tidak ada. Dia kencan. Kalau ingin menemuinya untuk desain, datanglah besok lagi. Baru sebentar bercerai, Chao Swinwan malah sudah kencan dengan orang lain. Tidak mungkin. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Begini, bolehkah saya meminjam selembar kertas? Oh, boleh. Terima kasih. Ini kontak saya. Saat dia datang, minta dia hubungi saya lewat nomor ini. Baik. Presdirian, alamat Kiao Swinwan sudah dikirim.
Yan Chen, Mantan suamimu. Yan Chen, kita baru berpisah sebentar, kau sudah terlihat sangat letih begini. Apa sebenarnya maksudmu? Bantu dia masuk. Kenapa? Masih punya perasaan untuknya. Aku tidak mungkin mengabaikan orang yang butuh pertolongan. Yan Chen, sudah bangun. Aku sudah masak sup untukmu. Sisip. Aku tadi pingsan di pintu rumah Nuan Nuan. Sekarang pasti dia yang merawat. Aku masak sup untuk mantan suamimu, Nyonya Chao Suinuan. Kalian bercerai. Ini untukmu. Bukankah kemarin kamu bilang kamu ingin minum sup ini? Kalau begitu, suapi aku. Nuan Nuan, Karena kamu sudah bangun, ayo pergi. aku baru bercerai denganmu. Lalu kamu sudah punya pacar baru. Yan Chen, kita sudah bercerai. Urusanku bukan urusanmu. Mulai sekarang, kita putus semua hubungan. Nuan Nuan. Melihat pria ini, aku sangat sakit hati. Pulanglah denganku. Aku tahu Shen Qingyao menyakitimu. Aku sudah menghajarnya. Jadi pulanglah denganku. Yan Chen, kamu yang begitu angkuh, bisa merendahkan diri padaku. Sayangnya, kita tak bisa kembali. Aku tak tertarik dengan urusan kalian. Kamu boleh pergi. Nuan Nuan. Kumohon. Kamu jelas sangat peduli padaku. Hanya sedang marah padaku kan? Berapa kali lagi aku harus mengatakannya? Kita sudah bercerai. Sudah berakhir. Tidak. Bukan begitu. Kamu sedang mengujiku. Kalau tidak, kenapa bawa aku ke rumahmu, merawatku? Yan Chen, Mantan suamimu. Yan Chen. Kita baru saja berpisah, tapi kamu sudah terlihat begitu lesu. Sebenarnya apa maumu? Bantu dia masuk. Kenapa? Masih ada perasaan untuknya? Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kamu salah. Aku menolongmu karena kemanusiaan. Bahkan pada orang asing, aku akan tetap menolong. Kalau begitu, ikut acara ini, bukankah agar aku bisa menemukanmu? Apa yang kamu bicarakan? Kompetisi ini disponsori tunggal oleh grup Yan. Jangan menyangkalnya. Kamu terlalu banyak berpikir. Suinuan. Sudahlah. Demi impianmu, aku bisa buatkan studio untukmu. Kamu bisa bebas berkreasi. Rekan-rekanmu juga bisa bergabung. Menurutmu aku di studio desain hanya untuk bersenang-senang? Maksudku, apapun yang ingin kamu lakukan, aku bisa membantumu. Ikut saja denganku. Kamu terlalu arogan. Semua yang kulakukan untukmu ini, tidakkah membuatmu senang? Kamu sama sekali tidak memahamiku. Studio ini hasil jerih payah, guru yang dibangun sendiri. Rekan-rekan bukan bawahanku, untuk kamu kendalikan semaumu. Hentikan keinginanmu mengendalikan segalanya. Pergi sekarang. Suinuan. Tuan Yan Chen, kurasa sudah jelas, sangat jelas. Kaulah kekasih baru Suinuan? Hubungan kami, tak perlu kamu ketahui. Suinuan membiarkanmu mendekatinya, hanya reaksi sementara karena sedih. Aku bisa membuatnya mencintaiku sekali. Pasti akan ada yang kedua kalinya. Kita lihat saja nanti. Sup ini memang dimasak untukku, bukan untuk pamer ke mantan suami. Aku tidak akan sekekan itu. Kamu sudah merawatku.
Bukankah aku harus baik padamu? Kalau begitu, aku tak sungkan. Aku tak akan sisakan seteguk pun. Semuanya milikku. Ayo, cicipilah. Yan Chen, apa tidak enak? Biasa saja. Ku masak semalaman. Untuk mengembalikan tenagamu, minum 1 teguk lagi. Tidak perlu. Ah, ayolah, 1 teguk lagi. Aku suapi kamu. Sudah ku bilang aku tidak mau minum. Wah, enak sekali. Sungguh segitu enaknya? Kalau tidak percaya, cicipilah. Kamu sudah menghabiskannya? Aku mau mencicipi apa? Kalau begitu, cicipi ini. Jangan banyak bicara. Aku cuci piring. Biar aku. Memikirkan apa? Tidak apa-apa. Sedang memikirkan mantan suamimu. Jangan pikirkan dia. Nanti pulang kerja, kita pergi. Baik. Hai, Swinwan. Ada klien minta kamu buat desain. Kamu bersedia? Tentu. Studio desain baru sudah lancar. Butuh proyek. Ini nomor teleponnya. Halo, saya desainer Chiao Swinwan. Kebutuhan desain Anda? Halo? Sui Nuan. Kalau tak ada urusan saya tutup. Permainan ini tidak asyik. Saya serius. Perusahaan Yan kami membutuhkan banyak desain kolaborasi. Saya ingin kamu yang menanganinya. Saya tahu, kamu tak ingin terlalu terikat denganku. Tapi yang berhubungan denganmu kali ini adalah grup Yan. Murni urusan bisnis. Saya harap kamu tidak menolak. Yan Group adalah pemimpin desain domestik. Bekerja sama dengan mereka. Membantu buka pasar global. Berdampak besar. Lalu, apa syaratmu? Ikut aku pulang ke negeri kita 1 hari, kantor pusat Yansi di dalam negeri. Setelah penandatanganan kontrak, langsung serah terima. Aku setuju. Kalau begitu, besok pagi-pagi aku akan menjemputmu. Tidak perlu. Ketemu di bandara aja. Baik, kalau begitu sampai jumpa besok. Halo. Asisten Zhang, urusan yang kusampaikan, sudah diatur semuanya? Direktur Yan, tenang saja. Semua sudah saya atur. Tidak boleh, aku tidak setuju. Kenapa, Guru? Proyek kerjasama sebesar ini, bukan yang Anda nantikan? Swinwan, kesempatan langka ini. Tapi aku tak bisa biarkan. Kau terjun ke lubang api. Benar, Swinwan. Kamu sudah susah payah keluar dari bayang-bayang masa lalu. Guru, kalianlah yang memberiku kehangatan keluarga, mendukungku meraih impian. Sudah banyak kebaikan yang kuterima. Aku juga ingin keluarga besar ini memberikan kontribusi. Swinwan, selama kamu di sini, studio desain tak akan kekurangan peluang. Grup Yanshi pengaruhnya besar. Aku khawatir. Guru, aku cuma pergi sehari, tidak masalah. Kamu abaikan kerja sama kita, kembali ke dalam negeri? Sudah seizinku? Saya hanya pulang ke tanah air. Koordinasi konten desain, tanda tangani kontrak, pulang 1 hari. Grup Yan, nomor 1 di dalam negeri. Tapi di Eropa, keluarga baik konglomerat terbesar. Pak Zeng, apa pendapat saya benar? Tentu. Grup baik, bisnis seabad di Eropa. Ditinjau dari kekuatan, bahkan melebihi grup Yan. Swinwan berkanda. Jangan salah paham. Swinwan mau pergi? Silakan. Saya tidak keberatan. Tapi, saya punya syarat. Saya ikut Swinwan.
Pak Zeng, pendapat Anda? Jika Tuan Bai pergi dengan Suinuan, saya lega. Yizi, kamu setuju saya? Pulang tanda tangani kontrak? Suinuan, jika itu yang kamu mau, aku akan berusaha maksimal untuk mendukungmu. Membuka pasar domestik sudah lama menjadi keinginan guru. Karena itu kesempatan ini akan saya manfaatkan baik-baik. Suinuan, aku tahu kamu mau balas budi Pak Zeng. Bagaimanapun dia yang selamatkanmu, dia yang tarik kamu dari kubangan, dia yang selamatkanmu. Yizi, terima kasih sudah paham saya. Suinuan, kamu indah. Begitu bersinar, tapi menanggung banyak penderitaan. Ini salah saya tak bisa menjagamu baik-baik. Apa yang kamu bicarakan? Saya kurang paham. Suinuan, saya berikan sesuatu. Banyak hal ingin saya sampaikan, tapi takut penjelasannya kurang jelas. Bawa pulang, pelajari perlahan, nanti kamu akan paham. Ini adalah foto masa kecilku. Suinuan, syukurlah. Aku diatur paksa keluarga. Bertemu denganmu di perkemahan seni musim panas. Kuas lukismu yang lincah. Tak hanya memikat semua guru dan teman sekelas, tapi juga mencuri hatiku. Sifatmu yang ceria, menenteramkan jiwa pemberontakku. Baiklah. Suinuan, aku merengek pada ayah ibu setahun, sesuai permintaan mereka. Banyak hal. Bisa. Bisakah aku mahir main guzeng? Boleh. Besok les matematika. Baik. Mengerti? Mengerti. Akhirnya mereka mengizinkanku pulang ke dalam negeri. Akhirnya aku bisa bersamamu di sekolah. Sehari sebelum pulang, aku tak bisa tidur. Sangat rindu bertemu denganmu lagi. Suinuan, aku terlambat datang. Aku dapat kelas sebelahmu. Kusadari, kau jatuh cinta pada putra keluarga Yan. Matamu tertuju padanya. Aku tak mau ganggu, hanya bisa memandangimu dari jauh. Apa maumu? Salah paham. Salah paham. Maaf. Terima kasih ya. Tak apa. Terima kasih. Ternyata kau diam-diam menjagaku selama ini. Suinuan, di kompetisi desain, kutemukan namamu. Setelah bertahun-tahun, kau akhirnya kembali, segera hubungi Pak Zeng. Dia senang seperti aku. Aku bersumpah, tak akan kulewatkan dirimu lagi. Pak Zeng. Bagus. Luar biasa. Sudah kuduga dia akan menang. Aku akan menelepon untuk merayakannya. Suinuan, semua sudah kulihat. Kapan tiba di Paris? Berangkat sebulan lagi. Suinuan tiba di Paris sekitar sebulan lagi. Pantasan kau tahu banyak kesukaanku. Rupanya kau kakak itu dulu. Halo. Suinuan, ada urusan mendadak di kantor. Besok sopir akan mengantarmu ke bandara. Ketemu di bandara. Baik. Nuan-Nuan, akhirnya kau datang. Ayo masuk. Yizi, mengapa belum datang? Ayo pergi. Nuan-Nuan. Nuan-Nuan, maaf, terlambat. Tak apa. Mengapa dia datang?
Nuan, ada beberapa hal perlu kubicarakan. Masuklah dan tunggu di dalam. Nuan, hari ini ada rapat pemegang saham. Hari ini aku tak bisa nemenin kamu. Tapi setelah rapat selesai, aku akan segera datang. Tak apa. Aku pergi sendiri juga bisa. Aku. Sudahkah kamu baca buku harian yang kuberikan? Nuan, aku yang jaga kamu nanti. Boleh? Sudah 20 tahun aku tunggu. Jangan buat aku lama-lama. Hati-hati di jalan. Tunggu aku. Nuan cuma cari orang buat bantu akting. Membantu berakting. Kembali ke negara. Nuan akan kembali ke sisiku. Nuan. Ayo kita masuk. Nuan, kita sudah sampai. Gedung perusahaan Yan. Mantan nyonya muda perusahaan Yan. Dulu, aku tidak pernah punya kesempatan untuk datang. Nuan, ayo kita masuk. Nona Chiao, ini kepala departemen bisnis kami. Kepala Y, detail bisnis, dia yang jelaskan ke Anda. Baik. Selamat datang, Nona Chiao. Silakan. Anda berbicara dulu. Saya akan menunggu di kantor. Silakan. Kepala Departemen Y, ini desain dari perusahaan kami. Silakan lihat. Gambar pertama adalah desain perusahaan kami. Struktur eksternal, 3 lantai. Ada balkon, ada garasi bawah tanah. Kita bisa lihat yang kedua. Ini denah interiornya. Total, ada 3 kamar dan 2 ruang tamu. Su Inwan, aku menunggumu kembali. Divisi desain perusahaan akan kuserahkan sepenuhnya kepadamu. Kita takkan terpisah lagi. Cek apakah masih ada kekurangannya. Semoga kerjasamanya lancar. Terima kasih. Pak Yan, Nona Chiao ini luar biasa. Baik keahlian profesionalnya atau visi pasarnya, sangat menginspirasiku. Mitra kerja yang langka. Kalau begitu, bisa lanjut kontraknya? Tanda tangan. Bisa kerjasama dengan Nona Chiao. Perusahaan Yan akan semakin kuat. Menteri Ye terlalu memuji. Chiao Suinuan. Jangan-jangan Nona Chiao. Pak Yan. Mantan istrinya. Kami sudah bercerai lama. Dia adalah mantan istri. Kami sudah bercerai lama. Nuan. Restoran sudah saya atur. Ayo kita pergi makan malam. Ya. Tamu ikut tuan rumah. Saya ikut tuan Yan.
Ruang pribadi lantai atas Hunyu. Antre setengah tahun, baru pesan tempatnya. Sayangnya, usahamu sia-sia. Yan Chen. Nuan, aku ingat kamu bilang ini padaku terakhir kali. Suka banget sama masakan di sini. Kali ini, aku sengaja pesan satu, ruang pribadi terbesar. Ya? Waktu itu kamu cuma makan satu suap. Bilang aku kekanakan. Mau bercerai. Aku ingat semuanya. Nuan, semua salahku. Semua salahku. Aku datang hari ini, khusus untuk meminta maaf padamu. Nuan, hal-hal di masa lalu, biarlah berlalu. Aku janji, aku tak akan ajakmu cerai lagi. Bisakah kamu beri aku kesempatan lagi? Terima kasih jamuan Anda. Saya kenyang, harus pulang sekarang. Tidak cinta ya, tidak cinta. Saya tak akan lagi beri diri saya kesempatan untuk kecewa. Nuan, tunggu. Aku tunjukkan satu hal terakhir. Setelah lihat ini, kalau masih mau pergi, aku tak akan tahan lagi. Semoga kali ini, kamu bisa menepati janjimu. Nanti ketika sampai di rumah kita, baru kamu tahu betapa dalamnya cinta. Ayo pergi. Masuklah. Apa yang mau kamu tunjukkan? Nuan. Lihat. Kondisi rumah ini sama persis. Seperti hari kamu pergi dulu. Rangkaian bunga kesukaanmu, setiap hari kujaga baik-baik. Lukisan-lukisanmu juga, bingkainya. Selalu kuseka setiap waktu. Semua ini sama sepertiku, selalu menantimu pulang. Cuma mau tunjukkan ini saja? Tidak hanya ini, aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Nuan, lihat. Kamar ini, semua barang, semuanya sama persis seperti semula. Dan juga desain-desainmu, aku sudah menyimpannya untukmu. Nanti, kamu ingin berkarya sesukamu, semuanya boleh. Aku pernah bilang tidak mengizinkanmu menyentuh ini. Saat aku paling membutuhkan, kau merampasnya. Saat aku tidak membutuhkan, kau menyerahkannya. Yan Chen, kau benar-benar konyol. Nuan, maaf. Aku telah mengecewakanmu. Aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Nuan, kalau kau masih belum percaya dengan cintaku padamu, maka ini semua surat cinta yang belum kuberikan padamu. Bukti terbaiknya. Hari ini, kau lagi diam-diam antar aku bawa camilan ke perpustakaan. Tapi kau tak tahu. Sebenarnya aku selalu ada di sini, hanya untuk mengintipmu dari samping, melihat gerak-gerikmu. Huruf di surat cintamu jelek, tapi sudah kusimpan rapi. Nanti saat rayakan ulang tahun pernikahan ke-50, nanti kugoda kau soal itu. Gaun kuning yang kau pakai hari ini sangat cantik. Tapi aku tak ingin orang lain melihatmu. Nuan, apa kamu percaya sekarang? Aku sungguh mencintaimu. Aku tahu aku salah. Bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Biarkan aku menebus kesalahanku padamu. Ini semua surat cinta yang kutulis sebelumnya. Belum sempat kuberikan padamu. Yan Chen, kau menyebut barang mainan ini sebagai surat cinta? Kalau begitu, berlutut di sini. Sehari semalam, aku maafkanmu. Maukah kau melakukannya?
Aku bukan sepertimu, tak akan menyakiti orang lain untuk kesenangan sendiri. Bila ku bilang tak cinta lagi, berarti sudah berakhir. Nuan, aku tahu kau masih kesal. Jangan pergi. Aku ingin tunjukkan satu hal terakhir. Yan-chen, kau lakukan apa? Lepaskan aku. Nuan, jangan takut. Aku akan mengajakmu bertemu seseorang. Shen Qingyao, Suinuan. Suinuan, salahku. Aku seharusnya tak menuduhmu. Semua ini salahku. Kumohon, maafkan aku. Bisakah? Aku mohon, maafkan aku. Kumohon. ini. Shen Qingyao yang dulu bersinar. Apa sebenarnya yang Yan-chen lakukan padanya? Aku bersalah padamu. Aku mohon. Suruh dia lepaskan aku. Nuan, senang? Lepaskan dia. Suinuan, terima kasih. Terima kasih sudah memaafkanku. Terima kasih sudah melepasanku. Nuan, ada apa? Aku menyuruhnya datang meminta maaf padamu. Kau tidak senang? Mengapa aku harus senang? Shen Qingyao pernah menyakitimu, mencemarkan namamu. Sekarang aku sudah menghajarnya untukmu. Kini kukurung dia di sini, agar kau menyaksikan sendiri. Mereka yang menyakitimu akan membayar mahal. Kau kira orang yang selalu menyakitiku adalah Shen Qingyao? Yang terus menyakitiku selama ini, selalu kau. Yang selama ini menyakitiku, itu kamu. Kamu masih tidak mau mengakuinya? Aku beritahu kenyataannya. Normal pun tak tahan. Kamu minta cerai 99 kali. Chao Suinuan pergi karena kamu memaksanya. Shen Qingyao, diam kamu. Kamu? Memang kamu. Chao Suinuan benar-benar pergi karena paksaanmu. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Demi memuaskan diri sendiri, kamu berkali-kali mengajukan cerai padaku. Cuma buat maksa aku mohon padamu. Nuan, itu karena aku terlalu mencintaimu. Aku terlalu memperhatikanmu. Kuharap dari dirimu bisa kutemukan bukti cintamu padaku. Kamu dingin menyikapi pengorbananku. Membiarkan Shen Qingyao menyakitiku. Sengaja menyuruh Shen Qingyao memprovokasiku. Berkali-kali tidak menolongku saat aku sekarat. Semua itu hanya demi menikmati rasa cemburuku padamu. Menurutmu, beginikah cara mencintai? Nuan, aku tak pernah bermaksud menyakitimu. Kamu hanya ingin menikmati rasa cintaku yang mendalam padamu. Pada dasarnya kamu tak mencintaiku, tapi dirimu sendiri. Nuan, Sudah berakhir, Yan-chen. Sejak kau gunakan perceraian untuk paksaku, kita sudah ditakdirkan berpisah. Nuan. Bukankah kau bilang kita akan bersama seumur hidup tanpa berpisah? Kamu yang pergi duluan. Nuan, jangan pergi. Tanpamu, aku benar-benar akan mati. Pak Yan, tenanglah. Letakkan pisau itu dulu, bicara baik-baik kalau ada masalah. Pergi kau, jangan mendekat. Nuan, kenapa? Kau bahkan tak memberi aku satu kesempatan pun. Yan-chen, turunkan pisaumu dulu. Nuan, kamu sedang memperhatikan aku, ya? Sebenarnya aku masih ada di hatimu. Benar kan? Nuan, ayo kita menikah lagi. Setuju? Kenapa kamu selalu menyakiti diri sendiri atau orang lain untuk mengungkapkan cinta? Kamu yang benar-benar kekanak-kanakan. Nuan. Nona Xiao, coba tenangkan Pak Yan, dia benar-benar bisa berbuat nekat. Kamu bilang, akan tunjukkan satu hal terakhir padaku. Jika aku tetap ingin pergi, kau tak akan tahan lagi. Harap kau tepati janji sebagai pria. Selain itu, aku sudah bertunangan. Jangan ganggu aku lagi. Nuan.
Shifu, kamu. Hemat saja tenagamu. Kamu tidak bisa melepaskan diri. Aku dan kamu tak bermusuhan. Kenapa kau culik aku? Menerima uang, menghilangkan masalah. Seseorang bayar untuk singkirkanmu. Jangan salahkan aku. Tunggu sebentar. Kenapa? Takut? Tahan. Ini akan berlalu. Aku cepat bertindak. Dia bayar berapa? Lepaskan aku. Aku bayar 2 kali lipat. Nona, apa kamu tidak salah? Dalam pekerjaan kami, bagaimana mungkin mengkhianati majikan? Apakah ada etika profesi? 5 kali lipat. 10 kali lipat. Kamu tahu dia menawarkan harga berapa? 1 juta. Menurutmu, kamu bisa menyediakan 1 juta? Kamu tidak percaya padaku. Ambilkan ponselku. Akan kutunjukkan padamu. Kusarankan jangan main-main. Kalau tidak, kamu sendiri yang akan menderita. Katakan siapa yang menyuruhmu. Aku akan memberimu 20 juta. Benarkah? Cepat transfer padaku. Uang ini, kamu bisa ambil, tapi yakin bisa menghabiskannya? Nanti kau lihat aku. Pasti senang, kan? Apa? Sui Nuan dalam bahaya. Selidiki, di mana Sui Nuan sekarang? Uang ini bisa kau ambil, tapi apakah kau yakin bisa menghabiskannya? Hei, Shen. Nona Shen, kenapa kau datang ke sini? Dasar sampah, cuma bisa merusak. Pergi. Hei, ya. Shen Qingyao. Kau? Yao Sui Nuan, kau pikir setelah sampai di sini, kau masih bisa pergi hidup-hidup? Mengapa kau menculik saya? Kenapa? Kau lebih tahu di hati. Tak tahu. Saya tidak pernah menyakiti Anda. Saya bahkan meminta Yan Chen melepaskanmu. Mengapa kau begitu membenci saya? Kalau begitu caramu mengatakannya, apakah saya harus berterima kasih atas kebaikanmu? Aku dan Ei Chen tumbuh bersama sejak kecil. Sudah lama berjanji menghabiskan hidup bersama. Kau merebutnya paksa. Katakanlah, apakah ini tidak termasuk menyakiti? Awalnya saya pikir, selama bisa di sampingnya, meski tanpa status, tak masalah. Saya percaya dia akan kembali kepadaku. Tapi 3 tahun, saya menunggu 99 kesempatan, tidak pernah menunggunya. Kami bercerai. Dia tidak ada hubungannya lagi dengan saya. Tapi dia tidak melupakanmu. Direktur Bai ditemukan di pinggiran kota. Sinyal tiba-tiba terputus. Kami berusaha keras cari lokasinya. Lanjutkan pencarian. Jika tidak nemu Sui Nuan, kalian tahu akibatnya. Kamu pergi. Dengan sukacita, kukira aku akhirnya bisa menunggunya. Tapi, yang kutunggu, justru balas dendam gilanya. Dia tahu hal-hal yang kulakukan untuk memaksamu pergi. Karena kepergianmu, dia membalas dendam padaku dengan gila. Dia paksa aku telan sebotol selai kacang. Aku alergi kacang. Membuatku sesak karena alergi, hampir mati.
Lalu dia menyuruh, Para pengawal memukuliku beramai-ramai. Tulang rusukku dipatahkan hidup-hidup. Aku salah. Maafkan aku. ini baru permulaan. Shen Qingyao, utangmu jauh lebih besar dari ini. Sebelum Suinwan pulang ke negeri ini, kau akan merasakan semua penderitaan yang pernah dialaminya. Yan Chen? Yan Chen? Dia sedot darahku sampai kering, lalu hidupkan aku lagi. Lalu sedot darahku lagi. Yan Chen, apa yang kau lakukan? Pak Yan, darah yang disedot terlalu banyak, dia pingsan. Hidupkan dia. Aku tak tahu Yan Chen lakukan itu padamu. Sejahat itu. Hanya itu? Dia hampir mencekikku sampai mati, mengurungku di ruang isolasi selama berbulan-bulan. Gelap tanpa cahaya. Tak peduli seberapa sering aku bersujud, menyembah padanya, dia tak pernah melepaskanku. Apa kesalahanku? Mengapa dia lakukan ini? Balas dendam padaku? Cintaku padanya adalah suatu kesalahan? Sudah ditemukan di gudang tua. Lokasi sudah saya kirim. Suinwan, tahanlah. Aku segera datang untuk menyelamatkanmu. Semua ini karena ulahmu. Semua karena kau. Katakan, bukankah ini sebuah bentuk luka? Shen Qingyao, apa yang ingin kau lakukan? Wajahmu yang menggoda ini membuatku merasa muak. Jika aku menghancurkannya, Yan Chen akan lupakan semuanya tentangmu. Kembali ke sisiku. Shen Qingyao, kau gila. Bahkan kau rusak wajahku. Dia tetap tak akan menyukaimu. Apa? Masih belum kau pahami? Di matanya. Kita berdua hanya sekadar alat saja. Kau mengada. Dia sangat suka padaku, sangat membencimu. Bahkan setelah menikahimu, dia selalu ingin bercerai. Dia cinta aku. Kau salah. Dia selalu menjadikanmu alat provokasiku. Kalau tidak, kenapa kita bercerai? Dia tak pilih kamu? Itu karena dia dibutakan olehmu. Benar, asalkan aku menyingkirkanmu. Dia bisa tetap di sisiku. Shen Qingyao, apa yang kau lakukan? Tenanglah sedikit. Siapa? Siapa? Yizi, akhirnya kau datang. Shen Qingyao, kau benar-benar nekat. Chen, kau datang. Kejutan untukmu. Suka? Lepaskan Xiao Suinwan. Lalu berlutut. Beri dia 3 kali sujud, Xiangze. Aku takkan membiarkanmu pergi. Aku akan memberinya pelajaran. Perempuan sombong ini, mengapa aku harus minta maaf? Kau jelas sangat membencinya. Kenapa kau lindungi dia? Siapa dirimu? Apa hubunganku dengannya? Bukan urusanmu untuk berkomentar. Haha. Ternyata ucapanmu benar. Haha. Chen, katakan langsung padaku. Apa kau tak pernah menyukaiku? Baik, Maukah kau menikahiku? Aku tak mungkin menikahimu. ku hancurkan Xiao Suinwan. Hentikan. Jangan dekati aku. Aku tanya sekali lagi, maukah kau menikahiku? Baik. Baik. Aku akan menikahimu. Chen, kita teman masa kecil. Kita tumbuh bersama. Sejak taman kanak-kanak, sudah kubilang aku akan menikahimu saat dewasa. Hari ini, kau akhirnya mau menikahiku. Aku tahu kau tidak mencintaiku, tapi kau malah demi dia setuju menikahiku. Kau anggap aku apa? Kau demi dia bisa mengorbankan nyawamu. Bagaimana bisa kau sekejam ini? Shen Qingyao, kamu gila? Yan Chen bisa mati. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Khawatir pada dirimu sendiri. Yan Chen bisa selamatkanmu sekali.
tapi tak bisa selamatkanmu lagi. King Yao, lepaskan Nuan-Nuan. Aku bisa memaafkanmu. Sudah kukatakan, dia hari ini harus mati di sini. Yan Chen, King Yao, aku mohon padamu. Lepaskan Nuan-Nuan. Tidak mungkin. Selama dia masih ada, kau tidak akan pernah sepenuhnya milikku. Siapa kamu? Siapa kamu? Yizi, Chao Swinwan. Kenapa selalu ada yang lebih kamu sukai? Yizi, kau datang. Salahku. Aku datang terlambat. Aku menyakitimu. Matilah. Hati-hati. Yizi, Siapa kamu? Mengapa menculik Nuan-Nuan? Karena aku membencinya. Aku benci dia karena telah menghancurkan segalanya untukku. Kau Yan Chen, teman masa kecil kan? Betul. Dia hancurkan semuanya untukku. Hari ini kutanyakan padanya. Bersama kalian, ikut mati. Yizi, cepat pergi. Shen Qingyao sudah gila. Dia akan meledakkan kita. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Kau benar-benar tidak takut mati? Apa yang menakutkan dari mati? Yang ditakutkan adalah, sampai mati, tak ada satupun orang yang mencintai. Yizi, aku mohon, pergilah cepat. Sekarang pergi masih ada waktu. Tidak apa-apa. Dia tidak bisa melakukan apapun. Berhenti. Aku bilang berhenti. Kenapa? Mau menjenguk mantan suamimu? Tidak perlu. Aku tak mau urus dia lagi. Baguslah, aku bisa cemburu kalau begitu. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu bom itu tidak akan meledak? Aku tidak tahu. Yizi, cepat pergi. Kalau pergi sekarang, masih ada waktu. Tak apa. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak. Kamu pasti tahu. Cepat katakan padaku. Tak ada yang bisa kusembunyikan darimu. Sebelum ke sini, sudah siapkan pemblokir sinyal untuk antisipasi bom kendali jarak jauh, seperti tadi. Oh, begitu. Kukira kau sangat berani. Apa aku tidak berani? Aduh, sakit tanganku. Maaf. Aku tidak sengaja. Yizi, aku mempercayakan Suinuan padamu. Tenang saja Pak Zeng. Ibu Chiao Suinwan, maukah kau jadi istri Tuan Bai Yizi? Baik dalam masa miskin maupun kaya? Saya bersedia. Tuan Bai Yizi, bersediakah Anda menjadi suami Ibu Kiao Suinwan? Baik dalam masa sakit maupun sehat? Saya bersedia. Nuan-Nuan, terima kasih. Terima kasih telah memilihku sebagai suamimu. Sisa hidupku, aku akan selalu dukung kamu. Aku akan lindungi kamu. Memberimu kebahagiaan. Aku tak mau berpisah lagi. Yizi, terima kasih untuk pernikahan yang kau berikan padaku. Yan Chen, kita akhirnya sudah menikah. Kapan kita akan mengadakan pesta pernikahan? Tidak ada pesta pernikahan. Aku tidak suka keributan. Tidak perlu pesta pernikahan. Yang penting saling mencintai, bentuk tidak penting. Kamu setuju kan? Masih ada urusan di perusahaan. Pulang sendiri, naik taksi saja.
Nuan-Nuan, akulah yang telah kehilanganmu. Di masa depan, kuharap kau hidup semakin bahagia. Cinta perjalanan dua arah. Bukan sekadar upaya sepihak. Semua kekasih di dunia, semoga akhirnya bersatu.